Johnny Somali, nama yang sangat tidak asing di kuping kalian, tapi sangat-sangat menyebalkan kalau dengar nama itu kan. Dan ada kabar terbaru tentang dia, namun sebuah kabar yang makin membuat kita tuh bakal jengkel gitu mendengar namanya. Kali ini Johnny Somali benar-benar berurusan dengan satu Korea. Hampir seluruh warga Korea itu tahu Johnny Somali dan melakukan witch hunt ke Johnny Somali. Apakah ini akhir dari Johnny Somali atau dia akan bangkit lagi dan pindah ke sebuah negara dan melakukan hal yang sama? Johnny Somali adalah seorang streamer yang bikin konten dengan cara mengacau, tapi dia nggak berhasil nggak naik-naik namanya. Udah pernah bikin rusuh di Jepang dan akhirnya dipenjara di Jepang. Buat kalian yang belum tahu kenapa Johnny Somali ditangkap di Jepang dan apa yang dia perbuat di Jepang, kalian bisa nonton di video yang thumbnailnya kayak gini. Namun Jepang sepertinya membuat keputusan yang kurang bijak seperti menghadirkan Blue Lock Season 2. Johnny Somali akhirnya dibebaskan dan akhirnya dia kembali lagi berkeliaran, tapi bukan di Jepang, masih di Asia, tapi kali ini di Korea. Sebenarnya seperti biasa dia bikin rusuh lagi di Korea dan udah ditangkap sama polisi Korea. Gue udah bikin video pembahasan yang lebih detail, kalian bisa tonton sendiri di thumbnail yang kayak gini. Dan ternyata update terbaru, dia bebas dari tangkapan polisi. Masih kurang jelas apakah dia sempat masuk penjara atau gimana, tapi dia sudah diborgol, dia sudah ditangkap, tapi dia tidak ditangkap lama lah, tidak dipenjara lama, dan dia dibebaskan. Banyak banget hal yang terjadi sama Johnny Somali di Korea akhir-akhir ini, dan sorry kalau gue nyeritainnya kayak tumpang tindih, nggak kronologikal gitu. Sorry juga kalau misalnya ada yang kelewat atau misalnya ada yang terselip. Tapi bener-bener di sini tuh Johnny Somali tuh udah kayak the most wanted criminal yang ada di Korea, dimana dia bener-bener dicari sama banyak orang di Korea dan mau nggak tahu mau diapain. Sebelum kita bahas lebih jauh, gue tidak mengendorse atau tidak mensupport segala kegiatan yang melanggar hukum. Ini adalah video pembahasan coverage, bukan video dukungan. Namun faktanya, Johnny Somali ini benar-benar dijam sama orang di Korea. Jadi dijam itu tuh adalah istilah di dunia live streaming content creator yang kalau lo lagi live stream in real life live stream, lu tuh kayak disamperin dan ada kegiatan yang kurang baiknya seperti kontak fisik. Ini bukan pertama kalinya Johnny Somali dijam, dan emang dia tuh nyari dijam karena itu konten klip yang bakal menyebarkan nama dia. Waktu itu sempat terjadi di Jepang, tapi ya nggak rame. Tapi di Korea rame karena yang ngelakuin jam itu banyak banget orang, nggak cuma 1-2 biji. Kenapa Johnny Somali sampai di jam? Karena Johnny Somali ini terlalu betah dan terlalu ngelewatin batas di Korea. Jadi apa aja sih yang bikin orang Korea itu jengah banget sama Johnny Somali? Ya banyak banget kelakuan random, nyusahin dan merusak fasilitas publik dan bikin ngaco segala sesuatunya. Gue udah bahas juga banyak di video sebelumnya, tapi ini ada beberapa tambahan. Dia dan temennya tiba-tiba sekarang ngerusuh di kereta, kayak yang suka nari-nari di kereta gitu loh. Tapi sampai ngerusak fasilitas publik. Terus dia kayak sengaja gitu loh, lempar-lempar soju pecah ke jalan. Dan ini yang menurut gue paling nyebelin, karena dia bikin rusuh di Konbini Store, ngotorin, nyampahin, sampai ribut sama pegawainya yang kita lihat udah bukan orang muda lagi, udah tua, dan ngeharas orang-orang yang datang ke Konbini itu yang memperingatkan dia jangan jadi kayak orang rusuh di Konbini. Your father was right. Your father was right. Oh. Drink it, you Chinese. Johnny Somali juga tahu gitu kalau orang Korea itu nggak terlalu suka sama orang Jepang karena masalah di masa lalu, dan dia bikin foto ini di Instagramnya untuk kembali mancing gitu. Karena memang dia hidup dari konten-konten yang kayak gini, dia hidup dari konfrontasi, dia hidup dari kekacauan. Dan sepertinya kekacauan itu tidak berbuah hasil yang baik untuk dia. Yang pertama adalah dia mulai diikutin sama banyak polisi dan mulai ditanya nama banyak polisi. Jadi polisi Korea udah mulai oke nih ngeliatin Johnny Somali kemana, diikutin, terus diawasin, dan beberapa kali ditegur dan lain-lain. Sehingga Johnny Somali kayaknya nggak bisa terlalu rusuh lagi, tapi dia tetap mesti cari cara gimana caranya dia rusuh. Fun fact, Johnny Somali itu di sini sama gengnya ya. Ada juga orang Korea yang kayak nge-support dia, namanya Hanks or Han, gue lupa. Nah dari situ Johnny Somali bingung gimana cara nyari kerusuhannya kalau misalnya polisi terus ngawasin. Akhirnya dia mancing-mancing orang untuk, ayo coba sini lawan gue. 아, 너 치미. 야, 난쟁이 새끼야, 씨발.
이 새끼 이거 얼굴이 족같이 생겼어 그냥. Dari situ dijam lah dia sama orang-orang Korea, sama streamer-streamer Korea, sama YouTuber-YouTuber Korea. Dan dia ya kena bogem lah, kena pukul lah, yang gue nggak bisa tunjukin klipnya di sini. Nah, seperti yang tadi gue bilang kan, dia itu susah buat ngerusuh di tempat umum lagi nih, karena udah ada polisi yang ngawasin nih, sedangkan konten dia adalah ngerusuh di tempat umum. Jadi ya dia nggak bisa dong tuh ngerusuh di tempat umum karena polisi udah ngeliatin dia gitu. Kebetulan beberapa kali dia dijam sama orang Korea, dan dia kayak langsung aha moment gitu, kayak langsung merasa otaknya ngalahin Nikola Tesla gitu, kayak oh kalau gitu ya udah kerusuhannya gue panggil ke gue aja gitu, nggak usah ke tempat umum. Nah, dari yang berhasil itu dia terus-terusan untuk memprovokasi orang-orang Korea untuk coba tangkap gue, coba sini dapetin gue, coba sini temuin gue di mana. Nah, dari situ mulailah banyak orang-orang Korea itu konten kreator atau emang orang Korea biasa, bahkan sampai beberapa tweet bilang ex-military dan ex-MMA fighter itu tuh nyariin dia dan nantangin dia. Yo, Johnny Somali, just know wherever you go, if there are Korean people, you gotta watch your back. Johnny Somali, check your Instagram DM. Let's find me. I will kill you. Nah, kocaknya ini kayak jadi dia mulai takut sebenarnya, dia mulai khawatir orang-orang tahu lokasi dia di mana ya. Jadi dia itu nantanginnya sekarang kayak semacam bikin puzzle gitu, riddle me this gitu kan, Batman bisakah kau temukan aku ya, kucing-kucing apa yang lompat pagar gitu kan, bapak lu gitu. Enggak, tapi pokoknya dia tuh kayak ayo tebak gue di mana gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau dia itu di mana, cuma nunjukin background yang biasa aja. Honestly, if I could take it back, I won't. How about that? Nah, itu kan udah aman tuh, udah kayak tetap nunjukin ke masyarakat pendukung dia. Gak masyarakat lah, netizen gitu kan, yang dukung dia nggak ada di Korea gitu. Kayak, wih gila, abang gue tetap berani nih, tetap nantangin orang-orang nih. Pokoknya sekarang pakai riddle nih, riddle me this, gila lu IQ 200.000 banget bang, mantap gitu. Ya tapi emang ternyata orang kurang ya, orang serba kurang gitu. Dia udah sok-sokan mau misteri, dia malah nunjukin, nggak sengaja nunjukin gitu ya di rekamannya bahwa nih gue di sini. Dia bukan ngasih tahu, dia waktu itu dia lagi pengen nunjukin siapa yang nelfon dia. Ada kamera gitu nyala biar yang nunjukin dia tuh di rumah seperti apa, di room seperti apa, di apartemen seperti apa. Yang dimana orang Korea tuh kayak langsung ya lu ngasih clue gitu kan, jadi taulah dia di mana. Yang akhirnya di Twitter tuh gue liat banyak orang-orang udah bikin grup-grup WA gitu, tapi bukan WA di Korea, apa lupa gue, Kakao Talk ya atau apa gitu. Yang mulai kayak oh si Johnny di sini udah mulai disebar dan dia mulai chicken out gitu. Karena dia panik, dia chicken out, dia bikin decoy, dia bikin propaganda baru, dia bikin sebuah ilusi gitu ya, pesan palsu. Dia upload konten kalau bye Korea gitu, kayak dia udah cabut ke Thailand atau kemana gitu ya, dia nggak lagi di Korea, jadi jangan nyariin gue ya, gue udah nggak di Korea lagi gitu. Wah gila, IQ 900.000 banget kan, dia bikin decoy, dia bikin distraction, dia bikin penyebaran informasi palsu biar musuh percaya, hahaha gue keren banget, gue ahli strategi gitu kan, ngalahin Zhuge Liang. Yang dimana langsung ditemuin sama orang Korea kalau masih ada tuh, langsung ada dong fotonya, langsung ada orang Korea dong bisa nemuin dia di mana. Yang akhirnya ya sudah, terjadilah video penyergapan Johnny Somali yang bahkan sampai udah bukan cuma ada masyarakat, tapi juga polisi di situ. Hey boy, you crazy boy? Hey. Kira-kira begitu recapnya apa yang terjadi sama Johnny Somali sekarang. Dan Johnny Somali sekarang sudah ditangkap polisi lagi dan belum ada kabar dari dia. Sebelum-belumnya Johnny Somali juga udah ditangkap polisi dan bahkan sampai quote and quote mendapatkan perlindungan dari polisi biar nggak di mob sama warga. Dan bahkan Johnny Somali juga udah masuk berita-berita Korea. Jadi ya polisi turun tangan, masyarakat turun tangan, dan tapi so far sampai tanggal gue syuting ya dia nggak ada kabar, dia di kantor polisi, di penjara. Sekali lagi gue tidak mengendorse kekerasan dan kegiatan yang melawan hukum, tapi sebenarnya kalau kita mau kritis, ini adalah kayak semacam kayak semacam bentuk yang dimana tuh kalau polisi nggak bergerak cepat, kalau orang kayak gini nggak langsung ditindak tegas gitu, lama-lama masyarakat yang pakai hukum jalanan, dan itu kan jadinya kayak kacau balau dan berbahaya. Dan kayaknya gue nggak tahu ya bagaimana polisi dan pemerintahan bekerja gitu kayak di Jepang dan Korea gitu. Ya untung sih polisinya udah mulai aktif gitu sih, tapi kayak ngebebasin dia yang jelas-jelas bukti berbagai macam intent dia dan kekacauan dia tuh ada di akun dia sendiri gitu loh, di sosial media dia sendiri, karena that's his content. Tapi beberapa kali dilepas, beberapa kali tangkap lagi, dan sekarang akhirnya ditangkap for good kayaknya. Semoga negara-negara lain itu nggak perlu sampai ada kejadian kayak gini, terutama di negara kita. Kalau perlu pas udah mau masuk negara langsung ditahan, lu nggak bisa masuk pak, lu orang bermasalah ya. Perserikatan bangsa-bangsa Asia harusnya langsung nggak nerima orang kayak gini, mohon maaf, ngerusuh, udah banyak buktinya, udah banyak kejelasannya, udah balikin aja ke Amerika, udah sono kasih lagi ke Donald Trump, gak usah masuk-masuk ke kita. Kalau nggak sampai kayak gitu kan
Tuh kan masyarakatnya juga jadi itu. Dan fun fact buat kalian yang nggak tahu, orang-orang Korea yang ngejam Johnny Somali dan juga ngerusuhin Johnny Somali itu juga ditangkap sama polisi. Perbuatan ada konsekuensinya. Two wrongs doesn't make it right, dan ya tetap aja Johnny Somali brengsek. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Johnny Somali akan tobat atau dia malah akan dibebaskan dan pindah negara? Dan apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya di depan mata kalian tiba-tiba ada Johnny Somali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.